apakah pasangan Prabowo Gibran ini memang hanya akan mengandalkan Jokowi Effect? Saya rasa ya selain Jokowi Effect juga ada perubahan-perubahan yang dilakukan Pak Prabowo. Karena kita tidak mau juga hanya bergantung pada Jokowi Effect. Tapi yang paling penting adalah dampak pemilihan langsung ini yang kita harapkan rakyat mencoblos. Kedua, dampak bonus demografis yang kita lihat ada 54%, generasi milenial dan generasi Z. Nah itu yang paling penting bagaimana bisa merebut hati mereka. Kalau Jokowi Effect kan cuma 4%. Nah ini ada 54% suara, ada 100 sekian juta, 50%-nya aja bisa kita ambil itu luar biasa. 4% yang didapat dari Jokowi kan cuma berapa juta doang. Nah ini puluhan juta loh ini kelompok milenial dan Gen Z ini. Jadi ya kalaupun ada bagus sekali dengan senang hati kita melihat itu ada Jokowi Effect. Apalagi tadi disampaikan Adi Prayitno bahwa beberapa partai pemerintah ternyata dulu yang mendukung Pak Jokowi hari ini. Artinya ada sebuah soliditas dalam pilihan-pilihan politik untuk 2024 nanti. Nah selain relawan kan ada juga partai-partai besar. Dan yang menarik itu adalah Golkar, partai lama, partai tua, berani mengambil pilihan-pilihan yang seharusnya mereka tidak lakukan. Nah kita sama-sama ketahui bahwa Erlangga Hartarto juga pernah ingin menyalurkan presiden, bahkan opsi yang paling rendahnya dia sebagai wakil presiden. Dia legowo tuh. Begitu juga Partai PAN yang sudah mengusung Erick Thohir ternyata legowo juga. Ditambah lagi masuknya Demokrat yang dulu beroposisi terhadap Pak Jokowi, sekarang malah mendukung Pak Jokowi. Kan ini ada sebuah pesan yang menarik bahwa ya demokrasi hari ini ya kita setia pada dua pilihan. Pertama, setia pada sebuah persamaan, setia juga terhadap perbedaan. Nah, saya melihatnya ada orang yang terkaget-kaget seperti Bang Panda ketika ada sebuah perbedaan langsung, wih, saya kaget tanya. Dulu jadi itu. Dulu aku protes itu. Jangan tidak terkaget, jangan kau putar balikin. Kalau gitu nggak terkaget, abang terkejut. Tidak terkejut. Tidak aku heran lihat dia berubah kasih tahu. Itu loh. Kita pakai kata heran. Jadi bukan, lah. enggak ada. Oke. Beritahu dong sebagai teman. Aku berubah ya. Bukan aku terkaget. Oke, kalau gitu abang heran. Abang terheran-heran dengan fenomena. Bukan soal terheran-heran. Ada mengingatkan satu sikap. Ada satu sikap sederhana sebagai orang yang berteman, beritahu. Gitu loh. Beritahu dong. Dulu kita komplotan bikin Ganjar ya, sekarang berubah. Aku nggak lagi. Omong. Ya, abang sampaikan aja Pak Jokowi. Loh, apanya udah sampaikan? Gitu, abang kan dekat dengan beliau. Apanya? Abang sampaikan kok kenapa begitu? Udah disampaikan belum ada jawaban dia, belum ada jawabannya. Gitu. Ya belum itu realitanya. Loh iya, gitu tapi loh, bukan kau bilang terkaget-kaget. Ya kalau gitu terheran-heran lah. Enggak kalau juga. Kalau dengan bahasa terkaget-kaget bilang abang heran. Enggak. Abang heran tadi abang konsisten dong dalam pernyataan. Enggak heran itu. Tadi abang bilang heran. Itu bahasa Indonesianya bukan heran itu. Lalu apa lagi dong bang? Ingin tahu. Beda itu konotasinya. Tadi abang bilang heran. Loh, ingin tahu karena keinginan tahu itu kalau dia tidak abang dengan sikap Jokowi berubah, abang bilang tadi heran bang. Abang maksud aku konsisten dengan sikap abang yang awal dong. Biar tidak kita berdebat soal hal yang tidak penting ini bang. Gitu. Abang harus konsisten dengan sikap abang. Saya heran, udah. Akhirnya saya rubah pernyataan saya. Abang heran. Gitu maksud saya itu dong. Konsisten dulu. Abang coba mengasih analogi. Saya tidak suka dengan sikap Jokowi yang tiba-tiba. Dia juga heran juga. Esensinya bukan soal heran mengherankan. Esensinya dia ada itikat memberitahukan. Komunikasinya. Itu aja. Nah, itu persoalan abang dengan Pak Jokowi. Hari ini bang, publik, masyarakat, itu kan hanya konsumsi elit, kelompok middle up. Gitu, tapi rakyat tidak pernah peduli mau komunikasi tidak komunikasi, mau ada MK tidak ada MK. Yang paling penting apa yang disampaikan Pak Jokowi. Tapi Bang Noel, berapa? Yakin masyarakat tidak peduli karena masyarakat yang peduli ini elit loh. Betul, elit kelompok middle up. Rakyat ke bawah yang susah pupuk, untuk yang susah pekerjaan, emang peduli dengan hal itu, nggak peduli itu. Gitu. Itu bisa kita, nih Mbak kan pengamat Mbak Rustika ini pengamat media sosial, dia tahu tuh. Gitu, bisa kita lihat bahwa angka terdidik di Indonesia ini hanya 10%. Sisanya kurang gitu loh. Dan itu fakta kan, Mbak? Itu teriset dengan baik, itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kita lihat kegelisahan-kegelisahan hari ini, itu kegelisahan elit bukan kegelisahan rakyat kok. Gitu. Ini kegelisahan elit. Pak Jokowi sendiri yang bilang seperti drama, seperti sinetron. Apa maksudnya? Karena siapa Jokowi yang ditunjuk? tahu sekali bahwa ini bagian sinetron yang sengaja diciptakan. Contoh sederhana apa?
mengorkestrasi ketika polisi datang ke rumahnya FX Rudi, langsung seakan-akan ada sebuah intimidasi dan sebagainya. Hari ini semua kantor-kantor DPC, DPP, DPP itu disamperin polisi. Apa itu bentuk intimidasi? Tidak. Ini bentuk pengamanan sebagai institusi besar penegak hukum harus menjaga yang namanya kondusivitas. Di orkestrasi ada intimidasi, ada tekanan. Loh, ini partai besar kok bicara hal yang kecil. Partai ideologis kok tidak bicara hal yang ideologis. Ini kan memalukan. Ayo dong partai besar tunjukkan dong penyampaian pesan-pesan yang besar juga. Bukan hal yang kerdil begini.